Malaikat, tunjukkan saya ke neraka. Si malaikat bilang, oke lah kalau begitu saya antar engkau ke neraka. Sementara melangkah mendekati neraka, berbunyi. Wah, ini yang saya suka. Malaikat, ini saya suka ini. Masih jauh sudah kedengaran nih yang saya suka. Ya sudah mulai. Wah, ini. Begitu dekat, oh betul. Di sana banyak artis. Waduh, rambutnya terurai gagah, cantik mempesona, pakaiannya luar biasa, kelihatan semuanya. Wah, dia makin percaya. Malaikat saya di sini, saya pilih neraka. Akhirnya malaikat bilang, so betul nganamu pikir di neraka. Siap malaikat, memang ini tempat saya suka. Di situ ada jamaah saya di situ. Di situ ada kumpul-kumpulan saya. Di situ banyak teman saya. Di situ muda-muda, masih cantik-cantik. Akhirnya malaikat, kalau sudah jadi kepusutan kamu saya, akhirnya malaikat lempar dia di neraka. Begitu tak lempar di neraka, apa yang terjadi? Dia tak kaget. Ternyata negara ada api yang menyala-nyala. Dia protes sama malaikat. Malaikat, kenapa tadi saya lihat itu indah sekali, cantik sekali orang-orangnya, kenapa jadi api? Berarti malaikat bohong. Malaikat jawab, di dunia itu yang kau lihat hanyalah promosi. Ibu, bapak sekalian, yang kita di dunia itu promosi. Yang enak-enak, yang indah-indah, itu promosi ke neraka. Sementara yang kita ngaji, suruh sholat berjamaah, suruh ke majelis taklim, itu promosinya surga. Malaikat pernah mengatakan, Allah itu dulu waktu pertama menciptakan surga, Allah perlihatkan kenikmatan surga yang seperti apa adanya. Gedungnya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari permata, di dalamnya dari indah. Allah tanya kepada malaikat, ya malaikat, apa yang kau katakan dengan surga ini? Malaikat mengatakan, ya Allah, billah, dengan namamu, ketika diperlihatkan ini pasti dia akan mau masuk surga, karena kau perlihatkan kenikmatan surga. Kemudian Allah ciptakan surga kedua kalinya, dihiasi dengan orang ngaji, dihiasi dengan orang sholat, dihiasi dengan orang puasa. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, seandainya kau kasih tahu pada umatku, pasti hanya sedikit yang mau masuk surga. Dan sekarang sudah terjadi. Kemudian malaikat juga ditanya, ya malaikat, aku ciptakan neraka dengan api yang menyala-nyala, orang yang berteriak-teriak kepanasan. Bagaimana menurut pendapatmu? Malaikat mengatakan, ya Allah, seandainya kau perlihatkan seperti ini kepada hambaku, maka tidak ada akan yang mau masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah ciptakan neraka dengan yang kedua kali, ya, dihiasi dengan wanita-wanita cantik, dihiasi dengan hiburan-hiburan yang menyenangkan. Maka manusia kebanyakan ingin masuk ke dalamnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita tahu hakikat dunia, ternyata dunia ini sebagai cobaan. Baru siapa yang akan mendapatkan pertolongan Allah? Orang-orang yang beriman, yang istiqomah dengan imannya. Siapa itu? Orang-orang yang selalu hatinya tertarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut dengan janji-janji Allah, dia takut dengan ancaman-ancaman Allah. Ini orang yang akan selamat. Makanya kalau ditanya masalah yang paling utama dan pertama dalam kehidupan ini adalah masalah iman. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang selalu beriman yang benar kepada Allah, dia tahu bahwa Allah maha memberikan pahala dan pasti akan memberikan siksa. Bagaimana kita mengimani Rasulullah yang mengabarkan syariat ini?
Rasulullah tugasnya apa? Memberikan kabar gembira kepada kita yang melakukan amal soleh dan memberikan ancaman kepada kita yang beramal salah. Makanya kalau hidup ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain, cuma dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan menuju surga, dan jalan yang kedua adalah jalan yang menuju neraka. Tidak ada jalan lain kecuali ini. Cuman tadi diciptakan dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dunia yang ada ini dengan keindahannya yang luar biasa, dengan kesenangannya yang luar biasa adalah untuk mencoba kita. Masihkah kita istiqomah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beruntunglah ketika orang mau melaksanakan kejelekan, dia ingat, astagfirullahaladzim, ini saya sementara ke neraka. Begitu lihat mau pengerjaan kebaikan, alhamdulillah ya Allah, saya mau menuju surga. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anha karamallahu wajhah mengatakan, hakikatnya orang berbuat baik adalah dia sedang berjalan menuju surga, dan hakikatnya orang yang berbuat kejelekan adalah dia sedang menuju membuat jalan kepada neraka. Kemudian kita sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sombongkan Ibu Bapak sekalian? Coba Ibu pikir, semua yang keluar dari lubang kita, ada yang berharga nggak Pak? Yang keluar dari mata kira-kira ada yang mau beli? Keluar dari mata kita setelah bangun tidur ada yang keluar, dijual, laku nggak? Nggak laku. Apalagi yang keluar dari telinga kita, yang keluar dari hidung kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lubang doa kita, adakah harganya? Tidak ada. Kalau kita tidak ada iman kepada Allah, maka kita tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa kal an'am bal huwa adol. Dia bagikan hewan dan lebih sesat lagi, lebih jelek lagi daripada hewan. Buktikan Pak, mohon maaf. Kalau kambing gemuk dipotong masih laku dagingnya, sapi gemuk masih laku dagingnya. Lah kalau kayak saya gemuk, nggak ada yang beli. Saya sudah disiapkan untuk cacing-cacing tanah. Kita diciptakan untuk cacing-cacing tanah. Ketika kita mati, oh, alhamdulillah ini badannya besar. Saya banyak makan ini ulat-ulatnya. Yang keluar dari mulut kita kalau kita lagi tidur liur, dibandingkan dengan liurnya walet Bu, lebih berharga mana? Walet 18 juta, ada yang sekarang 12 juta kalau nggak salah 1 kilo. Yang bagus, agak turun memang harganya tapi masih mahal. Coba kita punya, dibantal sampai hitam nggak ada yang mau beli. Nah. Ada yang mau beli, Pak Ustadz itu saya punya sudah banyak itu dibantal, mau beli nggak? Oh nggak mau. Itu baru daging kita, baru liur kita, dibandingkan dengan hewan tadi. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita akan lebih jelek dari itu. Makanya keimanan kepada Allah, yakin kepada Allah atas segala yang telah Allah tentukan, itulah wajib bagi kita. Makanya ibu-ibu sekalian, salah satu tanda ketika kita sudah dipanggil oleh Allah untuk sadar, maka pikiran kita bukan lagi dunia, tapi pikiran kita sudah akhirat. Ini sering saya sampaikan. Kalau kita sudah berpikir akhirat, maka itu tanda-tanda Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Kita kerja, biasanya kalau mau kerja 1 jam sekian ribu, saya mau ke masjid, pikir jam. Saya kan berarti kalau sholat jamaah meninggalkan setengah jam, berarti uang saya sudah hilang 50.000. Berarti itu masih mikir dunia. Tapi ketika kita berangkat ke masjid, pikirannya saya sedang membangun jalan-jalan menuju surga, maka dia akan semangat. Itu berarti tandanya Allah sudah memberikan hidayah. Cuman itu saja yang dirubah. Tadinya mikirnya duit, the time is money, diganti waktu. Tadinya adalah uang, diganti menjadi waktu adalah ibadah. Itu cuma itu. Setelah istiqomah iman, di sholat kita ingat Allah. Aqimis sholat lidikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya pun
puncak daripada keimanan manusia adalah dia ingat kepada Allah, dia melaksanakan sholat. Bagaimana Rasulullah dijamin surga, dijamin diampuni dosa-dosanya, tapi Rasulullah masih sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Sama dengan kita bengkak kakinya, tapi karena kolesterol. Kan begitu Pak, kita bengkak tapi karena kolesterol. Nah, ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah, satu contoh yang gampang Ibu, kita contohkan. Umpamanya Pak Ketua Takmir ini orang yang kaya raya. Setiap orang yang datang, Bapak minta beras dikasih beras, Bapak minta uang dikasih uang, Bapak minta apa saja dikasih sama Pak Ketua Takmir ini. Kemudian Pak Ketua Takmir bikin pengumuman, siapa saja yang butuh sama saya datang jam 4. Kira-kira Bapak datang nggak? Datang, karena setiap hari ini. Begitu juga Allah memberikan pengumuman, hei hambaku, kalau kau butuh datanglah sama saya. Waktunya pas, di waktu duhur datang, nanti di waktu asar datang, nanti di waktu subuh datang. Orang yang yakin kepada Allah, dia dengan suka hati dia akan datang karena dia butuh kepada Allah. Coba kita balik, kalau kita sudah dikasih terus, kasih terus, dipanggil nggak datang, kira-kira yang ngasih bagaimana Pak? Marah nggak sama kita? Kita setiap hari dikasih uang sama Pak Ketua, minta kasih beras, minta kasih BLT, kita kasih ini, besok datang ya, dia nggak datang. Kira-kira kita marah nggak? Tapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tapi sampai kapan kita meminta pengampunan Allah kalau kita tidak sadar bahwa sebenarnya diri kita sementara membangun jalan-jalan ke neraka atau ke surga kembali kepada diri kita. Makanya keimanan itu nilai dari manusia. Kalau kita keimanannya kecil, maka nilai di hadapan Allah kecil. Tapi ketika keimanannya kita kepada Allah besar, maka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya cuman itu tadi. Cirinya pertama, ketika kita beramal sudah bukan hitung-hitungan duit, bukan hitung-hitungan dunia, tapi hitungnya adalah akhirat. Satu contoh Ibu Bapak sekalian, Ibu duduk 10 menit saja ini, atau 30 menit saya bicara. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang duduk mendengarkan ilmu satu bab ilmu, maka baginya lebih baik daripada dia sholat sunnah 100 rakaat. Bapak sudah sholat 100 rakaat nih, lebih bagus lagi. Baru kemudian Rasulullah yang mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju meniti untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Subhanallah. Makanya orang-orang yang senang itu orang yang percaya terhadap balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kubur adalah tempat yang sangat sempit. Kubur adalah tempat yang sangat gelap. Kubur adalah tempat yang sangat panas. Maka untuk meluaskan, perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kadang memang kita berpikir hidup ini membosankan. Apalagi kalau ibadah kayak orang yang ibadahnya belum memperoleh hidayah dari Allah, kayak capek ya Ustadz, saya sholat setiap hari kenapa miskin terus, saya sudah puasa Ustadz setiap hari kenapa saya sakit terus, ya Ustadz kenapa saya sudah rajin ke masjid kok saya masih seperti ini, banyak hutang, setiap hari hadinya deg-degan, datang debt collector ke rumah. Ya Ustadz, ketahuilah ibu bapak sekalian, penderitaan di dunia itu tidak seberapa.
Ibu kalau nggak makan di dunia masih ada yang ngasih makan, masih ada BLT, hah? Masih ada bantuan dari tetangga, masih ada bantuan dari saudara. Tapi ketika kita di alam kubur sengsara, siapa yang nolong kita? Keluarga cuma 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah kita hari-hari di kubur mau ngapain kalau nggak bawa amal? Makanya Bapak Ibu sekalian, sadari itu, bahwa kita hidup di dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Bahkan dikatakan dunia itu adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu lahannya akhirat. Namanya lahan kalau tidak ditanamin mau panen enggak Pak? Tidak akan panen. Namanya lahan kalau ditanam padi pasti panennya padi. Sering saya sampaikan begitu. Setiap lahan kalau ditanam milu pasti panennya milu. Jangan berharap mau panen madu. Jangan berharap. Apalagi nanamnya rumput suka pingin ada padi, nggak mungkin. Kalau nanam padi ada rumput itu mungkin nggak? Saya nanam padi banyak rumput, bisa jadi. Tapi kalau ibu nanam rumput ada padi nggak? Nggak bisa. Orang berbuat baik ada kemungkinan dia dapat dosa, tapi orang berbuat dosa tidak ada kemungkinan dia dapat pahala. Logika kita begitu. Makanya kesempatan yang Allah berikan, kenapa kita masih hidup sampai saat ini? Karena Allah menginginkan kita untuk kembali kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Karena Allah bilang, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, ya Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembira itu? Dia akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Sungainya lebih manis daripada madu dan susu. Jernihnya luar biasa. Ketika kita minum seteguk saja, maka seumur hidup kita tidak akan haus lagi. Subhanallah. Tapi banyak orang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan dalam ayat lain, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir, kufur, mendustakan ayat-ayatku, maka dia akan dikembalikan ke dalam neraka jahanam dan hidup selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hidup ini hanya singkat, akhirat selama-lamanya. Penderitaan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan kita di akhirat hanya sebentar saja. Maka Allah tadi, yang beriman dijamin surga, yang kufur dijamin neraka. Bagaimana Ustadz kalau yang tengah-tengah, beriman tapi nggak mau ibadah, tetap masuk surga tapi harus transit dulu di neraka. Model baju kita kalau kotor itu langsung masuk lemari atau dicuci dulu? Cuci dulu. Taruh di mesin cuci, diputar sampai pusing. Taruh sabun, ganti air lagi, kasih masuk air yang baru, cuci lagi. Setelah itu baru dikasih panas, dijemur. Sudah dijemur, sudah masuk lemari? Belum. Apalagi disetrika. Waduh, subhanallah, disetrika dengan panas yang luar biasa. Setelah disetrika dia baru pantas masuk lemari. Begitu juga logika kita. Kalau kita beriman kepada Allah tetap dijamin surga, tapi syaratnya singgah dulu di neraka, dicuci dulu. Habis itu disetrika. Makanya ada orang bilang kalau ada batato itu mau disetrika, bukan cuma yang batato, biar tidak batato disetrika sama Allah. Kalau banyak dosanya. Makanya ibu bapak sekalian, ketika kita beramal, ingat
saya lagi bikin jalan ke surga. Ketika ben mau bikin dosa, astagfirullah saya mau masuk ke neraka, jangan. Itu cuman itu saja, nggak usah banyak-banyak. Cuman 2 ilmu. Kalau mau berbuat baik, ingat saya sementara menuju kepada rahmat dan ridho Allah dan surganya Allah. Tapi ketika mau maksiat, ingat astagfirullah saya mau. Kalau kita minum itu bahagiannya minum api. Makan, ya Allah saya lagi minum api nih, astagfirullah saya lagi makan api. Ingatnya begitu, supaya kita selalu ingat ketika kita mau maksiat, astagfirullah saya lagi menuju api yang menyala-nyala, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman itu ilmunya tidak banyak. Nanti setelah iman, istiqomah dalam iman, maka ada perjuangan dalam iman. Kita harus mengeluarkan apa? Yang kaya mengeluarkan hartanya untuk perjuangan, yang miskin mengeluarkan waktunya untuk ibadah. Allah nggak berat, nggak punya uang, datang aja ke masjid ibadah, nolong orang, senyum, bantu dengan apa yang kita bisa, itu ibadah. Setelah istiqomah dengan perjuangan, istiqomah iman, maka yang terakhir kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bersifat jannah yang kita akan kekal di dalamnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak, kalau kita anak-anakan diceritakan, nah nanti kalau di surga kita makan apa saja tinggal ambil, minum apa tinggal. Itu bukan cerita dongeng, itu betul adanya, dan banyak diceritakan oleh hadis-hadis Rasul, bahkan di Al-Quran yang diceritakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita janji membalas kebaikan bagi yang berbuat baik dan menjelas kejelekan bagi yang berbuat jelek. Itu seperti itu ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, sama kita manusia pasti punya hilaf dan salah. Saya berdiri belum tentu juga sama. Namanya manusia punya dosa masing-masing. Tapi ketika kita mau berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, menyadari bahwa kita hidup di dunia cuma sementara, akhirat selama-lamanya, maka yuk kembali kepada Allah. Kita manfaatkan usia kita yang belum tentu. Ada yang bisa menjamin 1 hari lagi di sini? Ustadz yang masih 10 tahun, ada? Nah, saya aja nggak bisa jamin masih 20 tahun lagi, bisa jadi saya belakangan, Bapak Ibu duluan, atau dibalik bagaimana? Saya belakangan, Ibu Bapak duluan, atau Ibu Bapak duluan, saya belakangan. Cuman begitu. Ya bos sama. Manusia itu pada hakikatnya pingin umurnya panjang. Kalau ditanya mau mati belum? Padahal Ibu tahu nggak? Kalau Ibu umurnya sudah 60 tahun ke atas, sudah 70 tahun, makan sudah nggak enak. Makannya sudah harus bubur. Enak bubur, Bu? Mata sudah mulai kabur. Yang cantik-cantik sudah nggak punya kelihatan. Makannya bubur, matanya sudah kabur. Rambutnya sudah bertabur. Dekat kubur. Apa yang kita dekat masuk Kubur. Coba Ibu bayangkan kalau saya panjang umur, aduh jalan sudah harus ditatih sama anak kita, harus diantar, mau berak harus diangkat, mau ini harus, kira-kira masih mau panjang umur Pak? Panjang umur yang sesungguhnya adalah ketika umurmu pendek maka manfaatkan itu kebaikan, maka itu pada hakikatnya umur kita panjang. Tapi kalau kita diberikan umur panjang tapi kita tidak dimanfaatkan untuk perbuatan baik, pada hakikatnya umur kita pendek. Maka kalau kita ingin umur kita panjang, pergunakan demi waktu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat ingat Allah, ketika di pasar ingat Allah, ketika di sawah ingat Allah, ketika di kamar juga ingat Allah. Itu kuncinya. Kita itu kalau sholat rupa-rupa orang sholat sekarang. Ada sholat cari uang, Allahu Akbar. Uang saya tadi 200 di mana ya? 10.000 saya akan belikan telur, 20.000 saya belikan ikan. Allahu Akbar. Oh ternyata yang 10.000 di ini orang hitung-hitung tuh
duit sholat. Ada orang sholatnya untuk nyari barang, kuncinya hilang, dia langsung ambil air wudhu sholat. Allahu Akbar. Kunci saya tadi ada taruh di atas lemari nih. Langsung ingat kalau lagi sholat. Padahal aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Makanya orang-orang yang sudah dapat hidayah dari Allah ketika sholat, dia menyatu dengan Tuhan, dia tidak ingat apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana dengan orang sholat seperti itu? Alhamdulillah masih mau sholat daripada tidak mau sholat. Karena Allah katakan lewat Rasulullah SAW, barang siapa mendirikan sholat maka baginya berguguran dosa. Ibu ambil satu batang pohon, dia keringkan satu hari, begitu digoyang maka akan jatuh semua daunnya. Seperti itu orang yang sholat, ketika dia takbiratul ihram maka dosa-dosanya, ketika sujud ruku berhamburan jatuh, maka ketika dia salam diampuni dosanya. Itu orang sholat. Tapi sebaliknya, ketika orang yang meninggalkan sholat, maka hakikatnya dia kehilangan keluarga, anak dan hartanya. Orang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, diibaratkan orang yang kehilangan harta, anak dan keluarga. Padahal kita kerja untuk apa? Untuk harta, untuk anak, untuk keluarga. Tapi kalau kita kerja meninggalkan sholat, kata Rasul, seperti orang yang kehilangan anak, keluarga dan harta. Kebalikannya. Makanya bagaimanapun sibuknya, kita berusaha sholat walaupun di rumah tidak apa-apa. Ustadz saya malu ke masjid, di rumah dulu nggak apa-apa. Kalau sudah Ustadz ke masjid kurang enak, di rumah ke masjid, itu lebih bagus. Karena sholat sendiri kata Rasul, dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid, perbedaannya 27 derajat. Kalau kita sholat di rumah sendiri Allahu Akbar dihitung 1, di masjid Allahu Akbar dapat 27. Nah, makanya kalau orang sudah akhirat pemikirannya, dia pilih yang banyak aja. Kerja satu kali dapat bayar banyak. Makanya buat sekalian, hidup ini adalah cobaan. Maka ingatlah ketika kita mau berbuat, kemana saya? Karena kita diberikan oleh Allah akal. Akal itu untuk melawan nafsu. Nafsu sukanya yang senang-senang, akal sukanya yang benar. Ketika kebenaran itu dikalahkan oleh nafsu, maka kita pada hakikatnya menuju jalan ke kesesatan ataupun jalan neraka. Tapi ketika amal kita yang dibimbing dengan iman hati kita, maka kita akan menuju jalan kebenaran. Jadi mudah-mudahan, mohon maaf, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin. Dan mudah-mudahan umur kita yang sedikit ini Allah berikan kita senang ibadah. Amin. Allah berikan kita tidak lagi senang maksiat. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk mengikuti jalan-jalan orang yang mendapatkan nikmat. Amin. Yaitu para ulama, para kiai dan para sahabat. Amin. Kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Jadi sebagai akhir, mari kita sama-sama berdoa. Karena doa ini yang diharap-harapan oleh almarhum adalah doa dan sedekah serta Quran yang kita baca. Maka kita akhir tutup dengan doa. Mudah-mudahan almarhum ketika hidupnya ada kesalahan, ada kemaksiatan, mudah-mudahan dengan doa kita diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan almarhum di alam kuburnya diangkat oleh Allah derajatnya. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan almarhum dikubur senang, bahagia, dilapangkan kuburnya, dijadikan sebagian dari tempat taman-taman surga. Amin. Dan mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai taman-taman dari neraka. Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ibadikal faizin, min ibadikal salimin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal aghniya'in nafi'in, min ahlil Qur'an. La haula wala quwwata. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasit madkhalahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan miridil jinan wa la taj'al qabrahu khuratan min khufar niran. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu birahmatika arhamar rahimin. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil qubur. Allahumma anzilir rahmata wa maghfirata ala ahlil qubur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna minal abrari aziz ya bar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.